Ini kita akan membahas tentang komunikasi, bagaimana membangun komunikasi dan bonding dengan anak-anak kita melalui kegiatan read aloud. Nah, di sini saya disclaimer dulu, saya bukan psikolog, ngeten. Ya, saya bukan psikolog, tapi saya telah apa ya, telah melaksanakan hal ini ketika beberapa tahun lalu saya mulai bergabung dengan komunitas Read Aloud dan juga mengikuti training of trainer Read Aloud di tahun 2021. Jadi saya adalah salah satu certified Read Aloud yang sudah di training oleh founder Read Aloud Indonesia yaitu Ibu Rosi. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan membahas bagaimana sih kita membangun komunikasi dan bonding melalui kegiatan Read Aloud. Coba sih saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu yang hadir di sini. Biasanya Bapak Ibu meluangkan waktu bersama anak-anak ini kapan? Atau Bapak Ibu punya, kita cerita dulu, Bapak Ibu punya anak balita atau anak usia 7 sampai 9 tahun di sini? Kalau Pak Sancoko mungkin anaknya sudah sebesar saya ya, Pak. Cucunya sudah banyak, Mbak. Iya, Kalau oke. kalau Kalau Kak Rahmat Susiati gimana itu Kak Rahmat? cucu berarti, Mbak. Oh iya, cucu. Oke, boleh kok Bapak Ya. nanti membangun bonding. Pasti cucunya akan sangat senang kalau kita ada aktivitas read aloud nanti bersama kakek. Oke, kalau Kak Rahmat gimana? Sudah punya putra atau putri? Alhamdulillah satu putra, Bu Ana. Oke, Satu usia putra berapa? usia 8 tahun. 8 tahun kelas 2 SD. 8. Oke, 8 tahun kelas 2 SD. Bagaimana dengan Kak Fatira? Boleh di on mikrofonnya? Iya. Oke. Halo, Iya. ada 3. Yang pertama kelas 1 SMP, yang kedua kelas Mm-mm. SD, yang terakhir 5 tahun. Oke, wah, 3 keren. Nah, saya adalah ibu 2 orang putri. Nah, yang pertama adalah kelas 8 SMP dan yang kedua kelas 3 SD. Nah, mulai tahun 2021 saya em, apa namanya ya, memberikan treatment read aloud ini kepada 2 putri saya. Nah, saya mohon izin share screen dulu. Oh, saya masih tidak boleh share screen ini, Mas Iqbal. Oke, mohon dijadikan co-host. Balon itu mama terbang kena iya, soal kudus begitu udah terbang ke angin nanti dia terbang jauh. Makanya ada 10. Oke, sudah bisa. Thank you. Oke, sebentar. Saya Oke, saya share screen dulu Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Baik. Nah, kita akan membahas ini, membangun komunikasi dan bonding dengan anak melalui aktivitas read aloud. Jadi, saya terbiasa memulainya dengan variabel. Ada berapa variabel di sini, Bapak Ibu, di pembahasan kita malam ini. Ada 3 tentunya ya. Ada 3 variabel yaitu ada komunikasi, sorry, ada komunikasi, kemudian ada bonding, dan ada read aloud. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih bonding? Kalau kita punya eh, ada orang berkata bonding. Nah, di pikiran kita, in our mind gitu, apa sih bonding itu? Gitu. Apa ya? Ikatan emosional. Oke, ikatan emosional. Ada lagi? Intimacy ya, Bonding. persahabatan gitu. Ya, Kak Iqbal? Ya, bisa dibilang kayak intimacy gitu, Bu. Betul kayak kata tadi Pak Sancoko ya, ada ikatan Eh, emosional. eh, iya, ikatan emosional. Kemudian ada komunikasi. Kalau ini sudah jelas ya, bagaimana kita
berhubungan dengan seseorang. Kemudian ada read aloud. Read aloud ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah membacakan nyaring. Tentunya membaca buku ya di sini, membacakan nyaring sebuah buku untuk anak-anak kita sehingga kita bisa merasakan aktivitas emosional itu lebih dekat dengan anak-anak kita. Ya, ini jadi bonding adalah ikatan emosional yang membuat anak nyaman, aman, mendapat dukungan dan diakui. Kadang-kadang kita memang ada di sebelah anak kita, tapi kita sibuk sendiri dengan gadget kita. Kadang dengan HP, dengan grup chat yang banyak gitu ya. Kemudian dengan laptop kita, Zoom webinar atau ngajar gitu ya. Padahal anak-anak kita ada di sebelah kita, tapi kita tidak terikat, tidak bonding dengan mereka gitu. Kita sibuk sendiri. Nah, kita ini sekarang mari kita belajar bersama-sama untuk mengikat secara emosional agar anak-anak ini diakui bahwa oh saya dibutuhkan ya, oh saya ada ya buat ayah dan ibu saya seperti itu. Kemudian, pernahkah Bunda atau Yanda di sini merasa kurang bonding dengan anaknya? Seperti yang saya ceritakan tadi, orang tua terlalu sibuk, ada sih di rumah. Saya wira swasta loh, saya ada di rumah, saya kerjanya dari rumah. Nah, tapi apakah kita dekat dengan anak kita? Apakah anak-anak kita merasa dia hadir, kita hadir kepadanya gitu ya? Walaupun kita bekerja dari rumah misalnya, kita punya sebuah toko online yang besar dan kita sibuk dengan packing-packing barang. Walaupun anak kita ada di samping kita, kadang kita tidak bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Kemudian kadang juga kepribadian orang tua yang buruk, suka menuntut begitu ya. Kamu harus belajar, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kemudian penerapan disiplin yang salah dan pola pengasuhan yang salah juga. Kemudian mengapa saya memilih membacakan cerita? Nah, ini ada di balik ini ada sebuah titik balik gitu ya, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu pengalaman yang telah dimulai ketika pandemi. Nah, pada saat pandemi, ketika orang tua diharuskan untuk hadir untuk anak-anaknya yang lagi sekolah online gitu ya. Nah, ini saya memilih untuk membacakan cerita. Kenapa? Karena sekolahnya tidak full pada saat itu. Saya juga bekerjanya tidak full. Nah, kalau tidak pandemi bagaimana? Apakah bisa? Ayah ibunya kerja, anaknya sekolah. Apakah kita bisa membacakan cerita? Tentunya bisa. Nah, kenapa harus membacakan cerita? Karena setiap kali orang dewasa membacakan cerita untuk anaknya, maka akan terjadi kebersamaan yang menyenangkan. Jadi orang dewasa menuangkan suara dan suku kata, anaknya mendengar, anaknya meniru. Kemudian orang tua bisa memberikan eh, pengalaman-pengalaman baik atau contoh-contoh karakter baik untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak ini bisa memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Orang tuanya kayak ngomong. Kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk ngomong, untuk cerita-cerita pada anak-anak. Kamu ngapain seharian ini? Pasti anaknya nggak mau jawab. Ah, mama kan sudah tahu seharian ini kita sekolah, kan? Tapi kalau sambil baca cerita, eh, nanti ada sesi curhat yang tidak terasa seperti itu. Jadi kita akan membangun hubungannya lebih bermakna begitu dengan anak-anak. Dan juga saya yakin kalau anak-anak tidak dibawakan buku, kemudian tidak dibacakan cerita, dia tidak akan memilih buku untuk menjadi salah satu kegiatan mereka. Mereka akan pasti memilih gadget. Itu yang terjadi di masa ini ya, di zaman now. Kalau di masa saya kecil dulu, tidak ada gadget, pilihnya buku, dulu ada majalah ya Bobo, majalah Mentari. Ketika beranjak remaja ada majalah Aneka Yes, seperti itu. Kak Iqbal tahu apa enggak ya? Apa saya lebih tua ya? Kan? Jangan-jangan ya. Nah, itu di masa kecil saya ketika saya suka sekali berlangganan majalah sampai lari-larian menjemput si Maskor.
Maskor itu mas-mas yang jualan koran karena majalah Mentari hari itu terbit. Nah, itu di eh, zaman saya. Tapi kalau zaman ini, ketika anak-anak tidak diambilkan bukunya dan dibacakan ceritanya, mereka pasti memilih gadgetnya. Dan ketika tidak ada support dan tidak ada pengawasan dari orang tua, nah gadgetnya ini menjadi tersalahgunakan. Nah, inilah mengapa membacakan cerita penting untuk membangun hubungan bermakna dengan anak-anak. Kapan harus membacakan cerita gitu ya? Sebenarnya saya juga merasa bahwa saya telat membacakan cerita kepada anak-anak saya. Eh, Harusnya sih bisa mulai dari ketika di kandungan. Nah, sekarang kan artis-artis itu banyak ya yang memberikan praktik baik, best practice how to mulai read aloud dengan anak-anaknya. Anaknya masih bayi-bayi itu dibelikan buku. Kalau dulu saya ketika anak saya pertama, ngapain bayi-bayi dibelikan buku? Bayi nggak bisa baca gitu ya. Tapi ternyata kita bisa mulai membaca untuk anak-anak sedini mungkin, bahkan ketika dia masih di dalam kandungan. Nah, kenapa? Karena mulai dari dini dia akan belajar phonics nanti. Akan belajar bagaimana suara itu bagaimana tulisan itu disuarakan. Begitu. Cukup besar, kita bisa diskusi mana dia ada di mana, dia punya apa dan seterusnya. Nah, itu yang ketika cukup besar. Tapi ketika dini, kita bisa membacakannya dan juga memberikan eh, kosakata-kosakata yang baru untuknya, seperti itu. Nah, ini kata Jim Trelease. Kebetulan Jim Trelease ini saya ambil dari buku Read Aloud for Kids gitu ya. Kebanyakan orang mulai berbicara dengan anak-anak mereka segera setelah lahir, tetapi banyak yang tidak dapat membayangkan membaca untuk anak-anak segera setelah mereka lahir. Nah, alhamdulillahnya kita hidup di zaman di mana banyak sekali buku yang sudah rilis untuk anak mulai usia 0 sampai remaja gitu ya. Jadi kita dimudahkan di zaman ini untuk dapat membacakan nyaring kepada anak-anak kita bahkan ketika anak-anak itu mulai lahir gitu. Nah, ini kegiatan tips ketika kita memulai kegiatan bercerita atau membacakan nyaring dengan anak-anak. Nah, biasanya ini yang saya lakukan ya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya disclaimer, bukan karena saya memilih judul ini karena saya seorang psikolog anak atau bagaimana gitu ya, tapi ini adalah perjalanan di mana saya menemukan hal yang tidak terduga ketika memberikan kegiatan membaca nyaring kepada anak-anak saya gitu. Jadi ketika pagi sampai malam, ketika pagi sampai sore kita masing-masing disibukkan dengan kegiatan masing-masing, mama, papanya bekerja, anak-anak sekolah pagi sekolah full day gitu ya. Dan pulangnya anak-anak ini sampai sore. Nah, mereka saatnya kita di malam hari ini dekat dengan mereka dengan kegiatan membaca nyaring. Yang pertama, penerangan kamar tidur harus cukup. Kenapa pilih kamar tidur? Kenapa? Kenapa nggak di eh, ruang tamu, ruang makan gitu ya? Karena kamar tidur adalah tempat yang cozy untuk mereka dan kita setelah seharian beraktif. Kemudian pastikan buku yang dibaca sesuai usia dan juga sesuai gender gitu ya. Karena saya anak-anaknya perempuan, dua perempuan, maka yang paling banyak koleksi bukunya di rumah adalah tentang peri-peri. Peri baik, peri jahat, peri suka tertawa, dan sebagainya. Tetapi kalau anak-anaknya putra bisa nyari bukunya nanti tentang dinosaur, tentang hewan-hewan kuat di bumi, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pastikan buku yang dibaca sesuai usia dan tidak terlalu berat untuk anak-anak. Kemudian, libatkan anak untuk memilih bukunya.
Kalau Bapak Ibu belum punya koleksi buku, ayo deh mulai untuk mengkoleksi. Tapi nanti saya berikan sedikit apa ya? Saya berikan bocoran deh di mana saya mendapatkan buku banyak itu dan juga sesuai usia, sesuai eh, apa namanya? Sesuai juga dengan keahlian anak-anak, maksudnya ketika anaknya berumur 0 sampai 24 bulan, itu bukunya seperti apa kategorinya, kemudian 24 sampai 48 bulan itu seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita biarkan anak-anak ini milih sendiri temanya. Temanya, bukunya, kemudian warna bukunya. Nah, jadi kita mulai dengan melibatkan anak. Kamu mau baca apa hari ini? Mama punya buku ini loh, seperti itu. Kemudian nah karena ini tempatnya cozy di kamar tidur, nah pasti mereka setelah seharian begitu ya, akan tertidur. Nah, salah satu anak saya seperti itu, anak saya yang pertama. Pasti dia tertidur duluan daripada adiknya, gitu ya. Tapi jangan dimarahi, jangan kok tidur sih, mama kan bercerita, mama kan membaca nyaring gitu ya. Jangan dimarahi. Jadi biarkan dia tertidur karena nanti dia di dalam tidurnya pasti akan terus mengingat bahwa oh tadi mamaku menceritakan sesuatu, membacakan cerita dan seterusnya. Kemudian bedakan suara setiap tokoh dalam cerita. Bila ada intonasi berteriak, silahkan heboh, nggak apa-apa. Bila ada, boleh sambil drama-dramaan gitu ya. Misalnya ada si kancil bercakap-cakap dengan si monyet. Monyet, kenapa kamu mencuri pisangku? Dan seterusnya. Dan jadi kita bisa melibatkan anak itu, kamu jadi ini ya, kamu tahu ini apa? Ini monyet. Gimana suaranya monyet? Kan seperti itu. Jadi buku itu sebagai media dan fasilitas yang kita punya untuk kita bercakap-cakap, kemudian kita nanti bisa memberikan arahan kepada mereka, ini monyet, karakternya seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, sehingga anak itu nanti lebih terbuka. Literasi literasi mereka itu nanti bisa lebih terbuka. Mereka bisa memahami kosakata, mereka bisa memahami karakter, mereka juga bisa memahami makna dari cerita tersebut dan juga jalan ceritanya. Ini tips memulainya. Nah, sekarang coba saya berbagi dulu, kira-kira Bapak Ibu di sini yang hadir biasanya punya buku apa di rumah untuk anak-anaknya? Monggo silakan yang ingin on mic. Kalau saya awal mula itu beli buku karena anak saya punya tugas gitu ya, punya tugas meresum sebuah cerita. Nah, jadi saya beli buku fabel A sampai Z gitu. Jadi dalam satu buku itu terdiri dari cerita fabel mulai dari A untuk ayam, B untuk bebek dan seterusnya gitu. Jadi saya membacakan ceritanya mulai A malam satu, B malam 2, C malam 3 dan seterusnya seperti itu. Dan kemudian ketagihannya beli lagi buku, nyari 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 link-link buku anak murah gitu ya, nyari link promo-promo buku anak dan seterusnya. Yuk Bapak Ibu, kira-kira punya buku apa di rumah untuk anak-anaknya? Boleh diceritakan sebentar aja? Karena dulu jadi ingat ya, kan dulu tuh Ya Kak kalau Iqbal? kalau di rumah ya, jadi kalau di rumah ke anak itu kan banyak banget ini ya mainan gitu ya. Kalau zaman saya gitu, cuman suatu saat saya main tuh ke rumah saudara gitu. Ternyata di rumah saudara tuh dia ada buku kecil gitu ya, yang ukurannya tuh kecil, terus tebal gitu ya. Nah, ternyata waktu itu memang belum mengerti gitu ya, cuman karena melihat gambarnya, ada beruang, ada apa gitu, kayaknya seneng gitu ya. Nah, dari sana Oke. dibuka, akhirnya akhirnya orang tua pengen gitu buku ini, dan ternyata dimintalah si buku tersebut. Nah, entah kenapa itu umur umur berapa ya, umur 7 atau 8 tahun tuh masih masih TK atau SD ya, lupa lagi. Tapi yang jadi unik ke anak adalah ketika
semasa Mm-mm. kecil dikenalkan buku gitu, sampai sekarang jadi seneng gitu Mm-mm. dengan benda yang namanya buku. Betul. Apa? Tiba-tiba kalau nemu buku tuh Mm-mm. rasanya ada chemistry aja gitu. Jadi ini kayak apa ya? Oke, Pengenalan yang bagus gitu ya, yang positif. Apalagi tadi oke. tantangannya nih, karena ya udah cerita, ternyata tadi udah diceritakan sama Kak Ana bahwa sebagai orang tua tuh ternyata di zaman sekarang perlu apa ya? Perlu proaktif juga ya, karena banyak banget Mm-mm. yang menyita atensi ternyata ya. Nah, itu yang pengen Betul. ditanyakan nantinya, gimana sih caranya orang Uh-uh. tua biar apa ya, biar bisa benar-benar sama anak tuh membangun bondingnya tadi gitu. Apa meluangkan waktu, atensinya dan lain sebagainya hingga tercipta bonding itu sih. Mm-mm. Itu sih kurang lebih kan. Iya, Mungkin oke. ada bapak-bapak yang ya. Oke. Ayo, mungkin ada yang mau share pengalaman juga, ada yang ngoleksi buku gara-gara ingin menceritakan sesuatu kepada anaknya. Hmm. Oke, Oke, yuk Kak Rahmat. ya, mohon izin Bu Ana. Mm-mm. Oke, Iya. kebetulan di rumah juga memang awalnya mungkin lebih ke istri yang suka baca ya. Ah, Istri yang Mm-mm. suka baca gitu. Terus seperti tadi Kak Iqbal gitu ya. Anakku memang awalnya sukanya yang banyak gambarnya gitu kan, yang banyak gambar. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sekarang itu di rumah ini kebetulan aku deket sama rak buku nih. Jadi di rumah kita ngoleksi Oke. buku. ah, Kelihatan nggak? Oh, sebentar. Mungkin karena pakai background jadi nggak kelihatan. iya iya. Ah, ini. Ada Oke. yang Keren banyak. buku. Oke. Ini buku-buku lebih ke sains ya. Jadi ada tentang Mm-mm. lingkungan, kehidupan gitu ya, bumi dan ruang angkasa, teknologi Mm-mm. kayak gitu sih. Memang nih isinya sih lebih banyak Mm-mm. dia bergambar gitu ya. eh Mungkin apa yang tadi disampaikan Bu Erna juga kurang lebihnya nanti sudah terapkan juga gitu ya. Dan kebetulan sampai saat ini memang anakku juga jadi seneng baca buku apapun jadinya itu. Kayak gitu. Ayahnya juga karena karena bundanya suka baca, ya ayahnya juga jadi suka baca juga. Gitu. Oke. Seperti itu sih. Jadi lebih ke Keren, keren, keren. ini ya, Oke. lebih ke science ya. Thank you. Mm-mm. Oke, thank you Kak Rahmat. Jadi, gara-gara buku juga, akhirnya saya sering scrolling IG, scrolling Instagram. Jadi, saya sukanya eh, cari-cari komunitas-komunitas membaca nyaring. Nah, Kak Rahmat ini domisilinya di mana? Di Jakarta, Oh, di Jakarta itu gampang sekali Jakarta untuk Timur. bergabung ke organisasi atau ke Mm-mm. forum-forum Read Aloud. Nah, dari Read Aloud Jakarta Selatan, ada Read Aloud Jakarta Timur, bahkan ada training of trainer untuk orang tua untuk Mm. mendapatkan sertifikasi Read Aloud. Jadi kalau Oh istri gitu. dan Mas Rahmat sangat tertarik atau sudah menerapkan Read Aloud, saya sarankan untuk mengikuti atau mencari organisasi atau perkumpulan gitu ya, Read Aloud biar tambah Ya. eh, apa ya, tambah ilmu, tambah informasi tentang kegiatan-kegiatan Read Aloud seperti itu ya, Mas Rahmat ya. Apalagi di Jakarta, Menarik, gampang sekali. menarik. Saya yang di Jawa Timur, saya yang di Jawa Timur aja suka iri kalau ada kegiatan-kegiatan Read Aloud di Jakarta, di perpustakaan Ismail Marzuki seperti itu. Wah, saya Iya, sangat iri. Saya nggak bisa ke sana gitu. Ya, oke. Jadi iya. saya lanjutkan dulu. Do and don't ketika kita membaca nyaring. Yang harus kita lakukan adalah mulai sedini mungkin. Apa yang sudah dilakukan oleh Kak Rahmat tadi sudah dimulai di rumahnya. Itu sangat bagus sekali dan saya pasti rekomendasi bahwa kegiatan yang paling akan dikenang sepanjang masa anak itu nanti, oh ternyata orang tuaku telah membacakan cerita untukku. Seperti saya dulu kecil, walaupun ayah saya atau ibu saya nggak pakai buku yang bagus, tapi sudah memberikan kesempatan pada saya untuk apa ya, berlangganan buku, berlangganan majalah. Nah itu pasti akan dikenang. Nah itu yang akan yang
ingin terus saya terapkan kepada anak-anak saya bahwa saya menyediakan, saya fasilitasi mereka dengan buku, saya fasilitasi mereka dengan membaca nyaring, dengan harapan mereka mencintai buku, mereka literasinya bagus, dan juga menjadi anak-anak yang mencintai bacaan dan juga bisa mempraktekkan teladan-teladan yang baik melalui bacaan-bacaannya. Yang kedua, konsisten. Nah, ini yang berat sebenarnya. Ketika kita di masa-masa kemarin ya, di 2020 sampai 2022, di masa-masa pandemi, mungkin kita bisa konsisten. Karena orang tuanya ada WFH, work from home, anak-anaknya juga SFH, school from home, seperti itu ya. Jadi kita punya masa-masa atau periode-periode emas ketika kita ada kegiatan lowong, kegiatan luang yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi, membacakan nyaring dengan anak-anak kita. Nah, ini tantangannya sekarang ketika pandemi sudah dibebaskan, sudah didok, tidak ada pandemi lagi. Nah, ibunya sudah kembali bekerja di kantornya, bapaknya sudah kembali bekerja walaupun di rumah, tapi sudah banyak sekali kliennya, misalnya seperti itu. Anaknya sekolah mulai pagi sampai full day. Nah, bagaimana kita bisa konsisten untuk memberikan diri kita sepenuhnya, hadir sepenuhnya untuk anak kita, hanya untuk membacakan nyaring maksimal 1 jam saja, itu pasti sudah menjadi kegiatan yang sangat apa ya, sangat diinginkan dan bahkan dirindukan oleh anak-anak kita, karena seharian penuh kita mungkin tidak bertemu dengan mereka seperti itu. Kemudian fun. Nah, kita jadi ibu harus yang fun, apalagi zaman now ya. Kita harus tahu bagaimana apa ya, kosakata-kosakata gaul walaupun di buku itu nggak ada. Apalagi sekarang lagi ngetren canda, bercanda itu ya. Saya nggak suka sekali anak saya bilang gitu sebenarnya. Nah, tapi karena di gadgetnya itu selalu lewat gitu ya, di short YouTube lewat, di TikTok lewat, di Instagram Reels lewat, wah saya juga harus bisa fun seperti itu. Ketika membacakan cerita, ada di CCP, nggak boleh ternyata seperti ini ya. Nggak boleh bilang seperti itu, Syanda, bercanda, itu tidak bagus, dan seperti itu. Misalnya, contohnya seperti itu. Kemudian persiapan, ternyata butuh persiapan. Persiapannya apa? Memilih buku. Memilih buku tadi. Ya, libatkan anak-anak untuk milih bukunya. Bapaknya sih suka tentang matematika, ibunya suka tentang apa ya, peri-peri gitu. Nah, anaknya suka. Nah, jangan dipaksa anak itu suka bacaan bapaknya, jangan dipaksa anak itu suka bacaan ibunya. Tapi anaknya milih sendiri yang mau dia baca. Dan yang paling penting juga kenalkan cerita-cerita di Indonesia, cerita-cerita legenda Indonesia itu juga penting karena tidak seperti zaman dahulu ketika saya sekolah, saya kelahiran 88 ya, Bapak Ibu. Ketika saya SD itu ada buku Siti Nurbaya, ada kita wajib mengetahui legenda Sangkuriang atau apa dan seterusnya, kisah Wali Songo dan seterusnya. Kalau anak zaman now tidak, mereka tidak tahu kalau tidak dikenalkan. Bahkan mereka kisah Danau Toba saja sekarang, Danau Toba gitu. Samosir siapa tidak tahu. Tahunya dari TV, dan di TV ceritanya itu sudah ditambah-tambah tidak karuan ya. Nah, jadi kita perlu mengenalkan legenda cerita rakyat Indonesia. Itu sih kalau saya. Itu penting banget. Cerita Nabi kalau yang Muslim, monggo, sangat di apa namanya? Sangat direkomendasikan juga. Tapi dilihat dulu eh, kesiapan anaknya. Apakah anaknya siap untuk diberikan atau dibacakan nyaring tentang kisah Nabi yang bobotnya mulai berat gitu ya. Mungkin ketika anaknya umur 9 sampai 12 tahun itu sudah bisa menerima eh, teladan-teladan Nabi untuk yang Muslim. Oke, yang kelima, beri teladan yang baik. Inilah kenapa saya sangat merekomendasikan untuk memperkenalkan anak-anak kita ketika kita punya anak umur 3 sekarang ya, umur 3 tahun sampai 8 tahun gitu ya, untuk legenda dan cerita anak Indonesia. Karena banyak sekali teladan yang baik yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tersebut.
Anak-anak taunya sekarang Upin Ipin, Bapak Ibu. Percaya deh. Taunya hanya Upin Ipin. Mereka tidak tahu si kancil mencuri timun. Mereka tidak tahu kancil dan buaya. Mereka tidak tahu legenda Surabaya. Kalau tidak kita yang memperkenalkannya. Gitu. Dan di cerita-cerita tersebut banyak sekali teladan yang baik yang bisa kita berikan, yang bisa kita ceritakan. Oh, ternyata Sura dan Baya itu bertengkar, Nak. Mereka bertengkar sampai kedua-keduanya terluka. Nah, apakah baik anak yang bertengkar itu bisa menjadi salah satu eh, apa pernyataan pemancing, pernyataan pemantik kita untuk dia. Nah, akhirnya dia akan bercerita. Tadi ada temanku bertengkar, Bunda. Dan mereka tonjok-tonjokan sama bu guru dilerai. Nah, seharusnya itu tidak baik ya, Bunda. Nah, bisa seperti itu. Akhirnya mereka akan bisa bercerita sendiri. Tidak perlu kita, kamu kenapa? Bajumu kotor semua. Habis ngapain? Mereka tidak akan apa namanya mengaku aku habis tengkar sama temanku, aku habis jatuh, aku habis apa. Dia tidak akan langsung ngaku kalau kita langsung menuju poin kepada apa yang kita ingin tahu gitu. Jadi bondingnya adalah ketika kita memberikan cerita, cerita itu relate dengan mereka, memberikan teladan yang baik. Pada akhirnya ada diskusi-diskusi antara kita dengan mereka. Akhirnya lancarlah mereka untuk berbicara dengan kita. Karena cerita anak ini penting. Bunda. Jadi saya pernah kecolongan gitu ya. Istilahnya ketika anak saya yang pertama pada saat itu kelas 2, ketika saya belum menerapkan membacanya, gurunya langsung bilang pada saya, anaknya ibu kemarin dicium sama temannya. Nah, saya kaget dong. Ah, berarti anak saya mengalami bisa dikatakan pelecehan seksual gitu ya. Jadi dan dia tidak mengaku, dia tidak bercerita, dia menyimpannya sendiri. Nah, ketika kelas 4, ketika saya mulai melaksanakan kegiatan ini, mentreatment anak-anak saya dengan kegiatan membaca nyaring, dari satu kalimat cerita aja. Misalnya, peri peri kikik, misalnya seperti ya, peri kikik suka sekali tertawa terbahak-bahak sampai teman-temannya merasa terganggu dari satu kalimat itu. Kemudian anak-anak, iya ya, kalau teman-teman tertawa terbahak-bahak itu, aku terganggu, aku tidak suka sama orang-orang yang tertawa terbahak-bahak. Itu, itu tiba-tiba saja terlontar darinya gitu ya. Padahal dari satu kalimat cerita saja. Dan dia tidak membaca sendiri, kita yang membacakan nyaring dengan intonasi yang akhirnya membuat mereka, oh iya, ternyata seperti itu gitu. Jadi teladan yang baik ini sangat mungkin kita berikan ketika kita membacakan nyaring. Kemudian ada membaca versus TV. Nah, ada anak yang memang tidak bisa meninggalkan TV atau gadgetnya. Oke, tidak apa-apa. Kita bisa sambil membaca, sambil nonton TV, sambil main gadget, oke. Tapi nanti kita juga bisa buka bukunya dari gadget. Nah, kan banyak kita sekarang ada PDF buku cerita gitu ya di gadgetnya. Itu yang do. Dan yang don't, yang jangan dilakukan, jangan terlalu serius. Nggak suka anak-anak ya kan. Karena dari pagi dia sekolah, ketemu kita, serius lagi. Ih, nggak asik mama gue gitu kan. Nggak asik banget. Kemudian jangan terlalu santai juga. Karena mereka akhirnya, mama ini main-main aja. Ya sudah, kita membaca hari ini, kita mau membaca apa? Nah, oke, dibuka bukunya. Oh, ternyata fabel kita yang belum dibaca adalah fabel Z misalnya. Oh, tentang zebra. Oke, kita baca tentang zebra gitu. Kemudian jangan salah pilih buku. Ini berkaitan dengan persiapan tadi. Karena libatkan anak untuk memilih bukunya. Tentunya silahkan memfasilitasi anak-anak dengan buku-buku anak yang bermakna gitu ya. Terutama saya rekomendasikan ada legenda Indonesia, cerita-cerita seputar Indonesia, legenda Banyuwangi, legenda Surabaya, legenda Tangkuban Perahu dan seterusnya. Itu
Malin Kundang gitu. Jadi sangat banyak teladan yang baik dari buku-buku yang dari kita sendiri, dari legenda dan cerita rakyat kita sendiri. Itu sangat saya rekomendasikan. Karena memang anak-anak tidak tahu itu sekarang di bacaan buku juga jarang, di TV jarang. Eh, saya punya satu buku yang berisi tentang asal-usul permainan anak-anak Nusa Tenggara Barat. Nah, itu. Ada satu buku seperti itu. Oh, ternyata ini permainannya berasal dari sini ya. Oh, saya memainkannya. Oh, saya tidak memainkannya. Saya tidak kenal. Akhirnya anak-anak itu kenal seperti itu. Jadi dari buku kita bisa memberikan banyak sekali, banyak sekali informasi sebenarnya kepada anak-anak. Nah, mungkin ada yang tidak setuju kalau dari buku banyak informasi, tapi menurut saya buku masih berisi informasi yang penting untuk anak. Memang di gadget ada, di TikTok ada, di IG ada, di YouTube ada, tapi dari buku kita bisa membangun, membangun teladan yang baik, membangun literasi yang baik, juga membangun informasi yang benar dari buku, apa yang kita baca seperti itu. Oke, nah inilah yang akan saya rekomendasikan. Adakah yang sudah tahu website ini? Website Let's Read Asia. Oke, ini mungkin cukup terkenal, cuma mungkin sudah tahu tapi belum banyak mencoba ya. Nah, ini yang saya capture adalah Saintekrenum. Di tahun 2022, pertengahan 2022 ini saya mencoba untuk menulis salah satu buku tentang Saintekrenum di Let's Read. Ketika itu Let's Read open writer gitu ya, open open penulis, tapi sayangnya saya belum lolos pada saat itu. Tulisannya belum baik. Bisa dicoba, Bapak Ibu juga bisa dicoba. Silahkan mencoba Let's Read. Bagaimana sih tampilannya Let's Read? Ini kita pakai gitu ya. Ketika anak-anak kita sangat tidak bisa jauh dari handphone atau jauh dari laptop. Oke, saya sharekan dulu bagaimana tampilannya. Gimana ya sebentar. Oh, kok balik ini lagi. Di sini mungkin. Apakah sudah tampil ini tampilan Let's Read, tampilan website Let's Read-nya? Belum. Belum, Ibu. Di stop screen dulu. Stop belum. share. Ya. Oke, stop share dulu, saya ulangi. Ibu buka dulu baru di-share lagi. Oke, nah seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini adalah websitenya, letsreadasia.org. Ini sangat membantu saya ketika, ini juga bisa di-download di aplikasi Android Store ya. Let's Read juga. Jadi ini sangat membantu saya ketika anak-anak tidak mau ambil buku. Tapi maunya pegang handphone aja. Nah, saya bukanya dari sini. Dan di sini enaknya adalah kita bisa filter tingkat kesulitan bacaan. Kita bisa menyesuaikan dengan usia anak-anak kita. Kalau kita punya anak usia 0, 24 bulan atau 36 bulan, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, pasti kesulitan bacaannya masih di wilayah ini, 0, 1, 2 gitu. Tapi kalau sudah agak besar, bisa 3, 4, 5. Nah, misalnya saya pilih tingkat kesulitan bacaan 1 tentang keluarga dan persahabatan. Kemudian show books. Nah, ini. Akhirnya banyak buku yang tampil. Dan ini semua gratis, Bapak Ibu. Gratis. Dan saya sangat tertolong dengan ini ketika saya mendampingi sekolah-sekolah di sekolah penggerak, karena saya adalah salah satu fasilitator sekolah penggerak di Kabupaten Pasuruan. Saya memberikan website ini kepada Bapak Ibu guru untuk di print out buku-bukunya, di download dan di print out untuk menjadi
koleksi perpustakaan mereka gitu. Jadi gampang sekali, bisa di-download PDF kemudian di print out dan gratis. Nah, ini adalah salah satu cerita yang anak saya suka, sayur buatan mama gitu ya. Saya baca berulang kali sampai dia pun menirukan bagaimana saya membaca. Sehingga saya suka scroll Reels IG untuk ikut-ikut Read Aloud Challenge. Nah, Kak Rahmat tadi kalau suka membacakan nyaring ke anaknya juga bisa ikutan Read Aloud Challenge. Banyak sekali di Instagram kita bisa menemukan bagaimana kita apa ya, ikut-ikutan Read Aloud Challenge gitu. Dari Read Aloud Indonesia seperti itu. Nah, ini ketika saya klik salah satu cerita, nah, kemudian kita read. Ini kategori kesulitan bacaannya 1 ya. Nama saya Eta, saya anak yang sehat. Dari satu kalimat ini aja, nanti anak kita langsung, nama saya Anggi, saya juga sehat. Pasti seperti itu anaknya nanti. Gimana dia tersenyum? Giginya kelihatan ya, gitu. Jadi kita membacakannya jangan membacakan nama saya Eta, saya anak yang sehat. Gak tertarik dong anaknya. Jadi oke, ini halaman pertama, nama saya Eta, saya anak yang sehat. Nama kamu siapa? Apakah kamu sehat? Gitu ya. Iya, saya anak yang sehat. Gimana senyumnya? Ih, gitu, kelihatan giginya gitu. Eta itu ada di mana kira-kira? Gitu. Dari satu halaman aja kita bisa explore. Gimana kita bisa komunikasi dengan anak-anak kita. Eta itu kayaknya ada di kebun ya. Ada apa di kebunnya? Oh, ada terong. Terong warnanya apa? Ungu. Apa kamu tahu warna terong ungu? Oh enggak, kayaknya mama kalau beli warnanya hijau gitu ya. Jadi ada komunikasi-komunikasi seperti itu. Dan itu tidak bisa kita lakukan bila kita tidak meluangkan waktu untuk sepenuhnya hadir kepada mereka. Memang sih kalau di dapur, ini apa mah? Terong. Terong ini hijau ya. Iya, ya udah itu. Sudah. Jangan diambil, mama mau masak, jangan diganggu kan gitu. Tapi kalau kita sambil baca, nah kita pasti bisa mengeksplor. Itu tomat ya, tomatnya bulat, warnanya merah. Apalagi buah-buahan atau sayuran yang warnanya merah ya, pasti ada seperti itu. Kalau kita di dapur, walaupun kita sama anak kita, "Ma ini tomat ya, iya, sudah jangan diambil itu buat mama masak." Pastinya seperti itu. Nggak akan kita explore. Iya, tomat ya, warnanya merah ya, gitu. Gak mungkin seperti itu kalau kita tidak meluangkan waktu untuk sepenuhnya hadir bersama mereka di kegiatan, salah satunya di kegiatan membaca nyaring. Nah, ini halaman 1. Di halaman 1 aja kita bisa mengeksplor bagaimana kita omong-omongan gitu ya. Kalau katanya orang Pasuruan itu omong-omongan. Bagaimana kita berbincang dengan anak-anak. Gitu. Coba saya teruskan ke halaman kedua. Sambil ini kita praktek gitu ya. Saya tinggal di Kampung Molof. Banyak sayuran di Kampung Molof. Kita bisa tanya ke anak kita, "Adik tinggal di mana? Adik tahu tempat tinggalnya?" Gitu. Nggak tahu nama desanya apa ya, misalnya seperti itu. Akhirnya kita diskusi tentang atau kita cerita-cerita tentang desa kita. Apakah banyak sayuran seperti di Kampung Molof atau banyak yang lain? Enggak ya, enggak banyak sayuran karena kampung kita dekat pantai. Lah, kalau dekat pantai adanya apa? Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kegiatan membaca itu bisa menjadi kegiatan omong-omongan, kegiatan berbicara dengan anak secara tidak langsung mereka akan apa ya, mereka akan berkembang bondingnya dengan kita. Ternyata mamaku suka diajak bicara ya. Kayaknya mamaku galak, tapi ternyata enak ya diajak ngomong gitu. Seperti itu. Ya, itu di halaman kedua seperti itu. Jadi jangan hanya dibacakan, tapi ayo kita bangun diskusi atau ngomong
tentang sesuatu yang relate dengan mereka, sehingga mereka akan terbuka gitu dengan kita. Karena yang terpenting dari anak-anak kita itu adalah terbuka dengan kita gitu, sehingga kita bisa tahu apa yang mereka rasakan, kemudian kita bisa mengerti mereka inginnya apa dari kita. Yang pasti inginnya mungkin hanya satu gitu ya kalau anak-anak, yaitu orang tuanya sepenuhnya hadir dengannya. Jadi mereka merasa ada untuk orang tuanya. Seperti itu sih. Ini adalah saya rekomendasikan Let's Read Asia bagi yang belum punya koleksi buku. Tapi kalau sudah punya koleksi buku, yuk dilanjut untuk mengkoleksi buku-buku yang lain, terutama yang disukai anak-anaknya. Semoga pemaparan saya ini bermanfaat. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Silakan Kak Iqbal. Ya, baik Kak Ana. Terima kasih sudah memaparkan penjelasannya. Ini Iqbal jadi merasa diceritakan langsung ya sama Kak Ana. Mungkin beda ceritanya Kak, kalau misalkan Pak Sancoko yang cerita ya, pasti ceritanya pewayangan sambil ngopi ya. Boleh mungkin Iya, mungkin iya Mas Said. bisa praktik salah satu buku. Salah satu buku Pak Sancoko yang bercerita Jadi satu atau dua halaman begitu Bapak? ini luar biasa nih. Ini Hmm. luar biasa nih Mas. Nah Iya, ini saya juga jujur baru tahu ada apa webnya Let's Read let's tadi ya. read. Ya. Tentu Iya. saya akan download itu dan terima kasih. Hmm. Dan menurut saya ini Mm-mm. di sekarang ini kan ada ini ya titik balik untuk bukan kan ya bisa dikatakan untuk perlawanan atau konfrontasi atau menyeimbangkan gitu kan, yang sudah ya generasi yang sekarang anak-anak ini kan ya generasi Z. Jadi ini bisa menyeimbangkan. Nah, menurut saya ini Mbak Ana ini kayaknya sih saya support untuk ini selalu untuk lebih dikampanyekan lagi ini. Dikampanyekan Iya, lagi iya. bagaimana ya bonding ini kan gitu kan. Ya. Bonding. Kalau ingat Mm-mm. kemarin apa istilah sekarang tuh masa pengenalan lingkungan sekolah kan anak-anak MPLS. ya MLS Iya. ini kira-kira bagus sekali ini untuk masuk untuk bisa masuk karena bisa disesuaikan kan, jadi disesuaikan usia berapa nanti dia memilih ketingkatannya berapa itu kan. Ini luar biasa dan yuk Mas Iqbal ini gimana bisa dikampanyekan ini ya kan, Oh baik terutama Pak. di lingkungan FBI dulu deh, lingkungan Iya, forum iya. belajar ini dulu nanti Betul. ke luar gitu kan, Hmm. jadi penyeimbang Oke. Betul. kan generasi Mm-mm. jadi Karena penyeimbang ternyata ini ini ya itu Pak, sih. kalau yang dari sudut pandang Iqbal ternyata read aloud ini bakal berdampak sangat besar sekali ya Pak ya dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Terutama dalam masa-masa tadi ya usia-usia tertentu ternyata kalau misalkan diceritakan apa kayak karakter yang bagus gitu itu kayak menjadi apa ya sebuah program juga bagi dirinya gitu ya ketika besar Ya, itu bagus ya ya. saya kira kan justifikasi ada misalnya ini memang nggak bisa instan ya, tapi kan Iya. membangun dari anak ini justifikasi Betul. Nggak untuk bisa instan. ya jadi untuk bisa apa yang dikatakan oleh Profesor Renal Kasali bahwa ada generasi stroberi itu bisa dihilangkan dengan dari sini mulai dari anak gitu loh. Itu sih ke depannya itu Mas Iqbal. Baik Pak, ini kita akan programkan ya Pak ya, jadi Ya. list kami nih Pak Oke. untuk Mbak Anas. Sepertinya bisa dimulai dengan di FBI, bisa dimulai dengan program Read Aloud gitu ya. Read Aloud bersama anggota FBI gitu, Iya. bergantian bercerita gitu ya, anak-anaknya bisa masuk ke Zoom semua gitu misalnya, seperti itu akan sangat menyenangkan gitu nanti. Oh iya ya, baru kebayang nih. Terima kasih Kak ide-idenya nih. Nanti Iya, Kak Mamet ya yang menceritakan langsung.
Kayaknya sepertinya tadi di backgroundnya tuh udah ada gambar Mas Mamet, jadi nanti bikin cerita Mas sama ibunya gitu. Nah ini mungkin Mas Mamet ya, di mana Bonta gitu. Wah, di mana Bonta? Tuh. Jadi nanti kita bisa mengundang mungkin anak-anak dari kita, dari anggota FBI gitu, untuk bersama-sama kita punya sesi read aloud. Nah, read aloud FBI. Biasanya kan read aloud Oh, Pasuruan, betul, betul, Jakarta Selatan. Kita punya betul. read aloud FBI sendiri gitu, misalnya seperti itu. Pak Sancoko bisa mengajak cucu-cucunya juga. Iya. Jadi kita baca-baca buku bersama-sama. Nah, itu sangat menyenangkan gitu. Jadi beberapa kali saya membacakan nyaring itu di SD-SD dampingan saya. Nah, anak-anaknya itu pasti tanya, kapan lagi, Bu? Gitu. Ya, ya Gitu. kan yang hilang itu kan kalau kalau minat baca mungkin tinggi ya, minat Mm-mm. baca, tapi daya bacanya Mm-mm. yang hilang. Nah, betul. Kalau betul, betul sekali. Ya, Jadi mungkin kita sudah berjajar perpustakaan buku-buku gitu ya, tapi daya tarik iya, untuk membukanya, nah itu. ya, daya bacanya Gitu. yang perlu kita anukan lagi. Mm-mm. Betul sekali, Bapak. Itu saya Mas Elvan, harapan saya ini luar biasa nih. Baik ini Pak, ini satu terobosan baru nih Pak, nanti Ya, Iqbal listkan ya untuk diskusikan sama teman-teman dijadikan ya, program. ya, ya. Tadi seperti ada apa read aloud challenge ya Bu ya, nanti dibuat Mm-mm, challenge betul, read aloud challenge untuk anggota bentuk FBI anggota gitu. FBI. Kita bacanya apa sih, Mas Iqbal? FBI apa FBI? FBI sih, jadi bahasa Biar Ya, keren banget. nggak sama dengan yang di Amerika ya FBI aja. Amerika, Mm-mm. FBI, betul betul. Kalau FBI itu kan punyanya Amerika Punya sana. agennya, Oke, oke. betul betul. FBI gitu. FBI ya Bu. Ya baik, Oke. seperti itu karena siap kami dukung. Ya, jadi ini rekomendasi, terutama yang punya anak-anak usia-usia emas gitu ya. Usia emas, jadi jangan sampai terlepas usia emas itu dari anak-anak kita. Karena eman sekali kalau sampai terlepas, kita nggak bisa mengawalnya. Karena kalau sudah beranjak remaja, nanti kita treatmentnya beda lagi gitu. Mm-mm. Oke. Baik, barangkali masih ada pertanyaan lain dari teman-teman. Oh iya, di sini juga ada yang sudah bergabung ya dari Palegio nih. Halo Palegio, lagi off cam ya kayaknya. Ada Kak Emi juga nih. Halo. Ya, silahkan teman-teman yang mau bertanya atau diskusi mengenai read along. Oke, mungkin Oke, bisa dicoba diutek gitu ya di rumah. iya. Untuk websitenya bisa di-download di Android gitu. Dan ini semuanya CC, Creative Commons. Jadi bisa apa ya? Bisa dibacakan nyaring, bisa Nah, saya di bulan apa ya kemarin ya? Di bulan Juli itu mengikuti Alusia sekolah literasi Alusia gitu ya untuk membacakan nyaring buku-buku di sini. Tapi karena kesibukan yang sangat padat, akhirnya saya tidak bisa ikutan ini apa namanya launching, launching audio buku. Jadi ada audio buku juga, audio buku. Bisa dicari di YouTube audio buku. Buku ini dibacakan nyaring oleh orang-orang yang mendaftarkan untuk membaca nyaring. Mas Rahmat juga bisa mendaftar seperti itu. Wah, banyak sekali. Jadi senang sekali untuk menjadi pegiat literasi itu sebenarnya. Sangat banyak kegiatan yang bisa kita apa namanya? Kita ambil gitu. Terutama untuk anak-anak kita sendiri. Betul, Kak. Baik, seperti itu. Masih ada yang ingin disampaikan, Kak Ana? Sudah, Sudah. pokoknya saya rekomendasikan, ayo kita membaca nyaring, terutama anak-anak yang di golden age gitu ya. Bila belum punya buku, bisa pakai buku ini, bisa di-download di Android, di laptop juga bisa, di tablet bisa gitu. Kalau sudah punya koleksi buku kayak Mas Rahmat, lanjutkan untuk mengkoleksi buku. Ingat, anaknya harus suka bukunya.
Gitu. Oh, Terima baik. kasih semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ternyata di sini sangat bagus ya responnya dari Pak Sancoko juga sudah mendorong kita semua untuk memprogramkan tentang read aloud, apalagi yang ada para orang tua seperti Mas Mamet ya, yang sudah ini juga mempraktekkan read aloud ternyata. Ini sangat menginspirasi ya. Nanti setelah acara ini Iqbal usahakan untuk agendakan ya, apalagi sebagian besar di sini adalah para pembicara gitu ya, orang tuanya. Wih, jadi penasaran gitu teman-teman. Bagaimana sih gitu kan para pembicara melakukan read aloud kepada anak-anaknya. Wih, ini challenging banget ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman dari tadi materi yang disampaikan. Menarik sekali ya. Dan juga dari diskusinya tadi dari Pak Sancoko nih, ditunggu Pak Sancoko ceritanya. Kurang lebih seperti itu. Bagi teman-teman yang udah hadir juga, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Kak Ana udah berbagi nih tentang Materinya bisa dibagi, Mas Eko. Wah, Mbak iya. Ana. Oh, siap, siap. Saya Di grup, kirim ke Mas. Oh ya, ke grup di langsung ya, grup Bapak. aja, Bu. Grup Baik, langsung. Ya, Boleh, boleh baik. di grup langsung ya. kasih. Baik, nanti untuk rekamannya seperti biasa, Bapak Ibu semua di-share secara menyusul ya, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di acara forum FBI Talk ya, yang ke-8 tentang komunikasi, membangun komunikasi dan bonding melalui read aloud yang dibawakan oleh Kak Ana Asana El Sulukia. Seperti itu, baik sebelum acara selesai, saya ingin ngajak foto bareng lagi ya. Siap Mas Mamet? Kak Fatira siap? Kita Ya, berfoto bareng? Kak Emi juga nih ternyata. aku download nih. Boleh. Wih, halo Kak Emi. Ya. Baik ya, siap. 1, 2, 3, ya. Baik, satu kali lagi teman-teman. 1, 2, wih kompetennya. 3. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih juga sudah memberikan ide-ide segar ya untuk nanti kita kembangkan. Dan jangan lupa untuk sesi berikutnya masih ada para pembicara yang menarik seperti Kak Ana nih yang siap berbagi insight ya kepada kita semua. Dan terima kasih, saya Iqbal Agam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai Kasih Mbak berjumpa Ana. kembali. Sampai ketemu. Sana. Kak Ana. Ya, izin Assalamualaikum. live ya. Ini live ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Thank you, Mas Iqbal. Sama-sama, Mas Mamet lucu ya. Ini tadi background-nya. Jadi tadi ngebayangin kalau Mas Mamet lagi cerita sama buku, tapi gambarnya Mas Mamet sama istri. Ceritain ulang, ya lucu gitu. Iya, oke lah. Mas Iqbal, jadi untuk sharing-sharing di FB ini Ya. ada temanya tuh memang sudah ditentukan atau kita tuh boleh sharing apa aja yang di dalamnya tuh ada ini ya satu pesan, satu ilmu gitu ya. Ini senang sekali jadi ini tuh kalau kan ini heterogen banget ya Mas ya soal pesertanya gitu dari mulai usia gitu, terus profesi gitu, latar belakang heterogen. Dan kita emang kalau misalkan soal TNA ya, training need analysis gitu, jadi kebutuhannya memang Betul. kita spesifikin Mas sesuai dengan tema yang udah kita tentuin gitu. Jadi temanya tuh ada 3. Pertama yang kita angkat adalah tema komunikasi,
yang Mm-mm. kedua tema mindset, dan yang Mm-mm. ketiga tema kesehatan gitu. Nah, jadi ruang Komunikasi, untuk mindset, kesehatan ya. kesehatan. Nah, untuk topiknya sih boleh dikembangkan sesuai dengan minat, profesi gitu, atau misalkan keahlian. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi lebih Hmm. variatif gitu, cuman dikerangkai dengan 3 tema tadi. Oke, oke. Gitu. Oke, Iya, next aku coba ini ya, boleh. bawain juga. Sama, Mas. Ih, ditunggu banget dari kemarin nih di gitu kan. Ayo kapan Mas, kapan Mas. Dari, nah, Nanti sebelumnya kita sharing-sharing dulu deh, pilih siap. materinya. Boleh, boleh. Kebetulan ada dari apa angkatan Mas Mamet nih yang kemarin TOT level 6 nih udah juga mengajukan jadi pembicara, Mas. Oh iya, Dokter Iya, Gunadi ya, iya kemarin ada yang sudah tanggal mendaftar 26 tuh ya. Paprio kemarin tuh. Paprio Oh, Pak tadi Priyo. Oh, Pak iya Priyo. sempat Oke, hadir, oke. betul. Terus Pak ini Patri Gunadi Nah, kemarin. Gunadi ya, tanggal Ya, 26. tanggal 26, Patri. Masih berhubungan sama anak sih. Ini, apalagi buat saya nih, calon orang tua gitu. Sangat, uh, wah banget gitu ya, mempersiapkan. Iya, iya, iya. Kalau aku kelihatannya kayak belum punya anak ya. Baby face, Mas, Mas Mamet mah nih. Anakku kelas 2 SD, Mas. Kelas Putra udah berapa, Mas? Satu? kebetulan baru satu. Baru satu, alhamdulillah. Cowok, cewek, cowok, Mas? Cowok. Cowok. Ini kayaknya gemes deh kayak Mas Mamet. Ya ini Mamet versi saset, Mamet versus Aset. Iya, ini kacamata juga, iya, Mamet dewasanya gemes juga, apalagi anak kayak ininya gitu. Seriusan, Mas. kacamataan juga dia. Iya, aduh lucu Oke, sekali. oke. Ini ada Kang Trisna ya. Iya, Kang Trisna kebetulan ada hadir di sini. Kebetulan Iqbal lagi di klinik nih, lagi di Ciwidey, Mas. Gitu. Oh, salam-salam Kang. Iya, siap disalamkan. Lagi masih mengurus klinik kayaknya. Gitu. Oke, kalau aku tuh mungkin gini, Mas Iqbal. Apa namanya? Aku tuh kan juga suka bikin slide di mana isinya tuh bikin ini ya hasil karya gitu. Jadi tujuannya lebih ke memanfaatkan waktu bersama anak gitu ya. Memanfaatkan waktu bersama anak dengan membuat sesuatu, memanfaatkan barang bekas gitu. Nah, cuma khawatirnya kurang ini enggak kalau semisal aku bawain itu. Nah, nanti mungkin aku share dulu ke Mas Iqbal isinya apa gitu. Intinya adalah kita mengisi waktu dengan anak gitu ya, dengan memanfaatkan barang bekas gitu ya. Artinya kita bisa ada 4 prinsip gitu kan, mendaur ulang gitu kan, menggunakan kembali kayak gitu-gitu sih. Oh, ini Jadi lebih ke aktivitas anak juga ya. nanti sebenarnya di sesi yang hanya sebentar itu kita bisa praktek bikin sesuatu gitu. Ah, iya, Maksudku iya, iya. biar biar apa ya? Mungkin pengisi materi dari yang lain kan sudah ada yang serius gitu ya. Biar lebih berwarna aja ada sisi kreativitasnya di situ. Nah, itu boleh. Nanti Iqbal ikutan juga. Ah, kalau semisal memang boleh, ya mungkin nanti di sesi aku akan kayak gitu. Jadi Ah, nanti kita infokan ke masing-masing peserta untuk menyiapkan satu barang gitu ya, di mana nanti kita bisa praktek bareng. boleh nih, menarik Mas, karena jarang-jarang ya kalau misalkan webinar. Jadi kita melibatkan para peserta secara langsung Ya, praktek gitu ya. Boleh deh Mas. betul, betul. Iya, iya, Jadi betul. aku tuh misalkan salah satu contoh gitu ya, Hmm. dari bahan-bahannya tuh yang memang biasa kita temui di rumah gitu ya, kayak botol sampo gitu ya, botol apapun, kemudian apa kardus-kardus. Eh, Mungkin nanti prakteknya lebih ke dari t-shirt yang sudah tidak terpakai. Nah, nanti itu bisa Terpakai. kita praktek langsung. Ah,
Boleh, boleh. Nanti Kira-kira gimana dikasih tuh? dikasih deskripsinya apa aja bahan yang perlu disediakan gitu Betul. ya. Ah, iya, Jadi iya. maksudku biar di FB ini ada yang punya ciri khas masing-masing gitu. Ada yang seperti kemarin Pak Ibeng Mm-mm. dengan stand up komedinya gitu kan. Eh, Maksudnya ya Mamet ciri khasnya adalah mm. lebih ke ini ya ke apa kerajinan tangan kayak gitu. Ah, iya, iya, betul, betul, betul. Gimana? Boleh deh Mas, boleh, boleh. Ini unik soalnya apa? Pertama kali juga nih di FBI gitu ya. Nah, karena Apalagi masuknya melibat. lebih ke praktek jadinya lebih ke hard skill kali ya jadinya Betul, bukan betul. Iya. gitu. Siap, Mas Amet. Oke, oke. Karena aku pernah bawain di waktu itu ada sesi di kantor, aku bawain eh, dan alhamdulillah peminatnya banyak dan waktu itu juga termasuk yang pesertanya jadinya banyak waktu itu gitu kan. Gitu. Karena waktu itu aku kasih games gitu ya. Mungkin nanti aku juga akan kasih hadiah buat yang hasil karyanya menarik nanti. Oh, nah ini dia ya, udah dilibatkan langsung gitu ya, terus dikasih game, di ice breaking Ya, gitu ya, gitu dikasih ya. hadiah pula, wah, Ya mungkin mantap nanti sekali. hadiahnya bisa virtual gitu ya. Saldo OVO atau saldo Wah, GoPay. iya, Ya saldo kayak gitu Shopee sih ya, ya. belanja-belanja gitu, iya betul, Ya mantap. mudah-mudahan dengan kayak gitu bisa apa ya lebih berwarna dan ya lebih tertarik aja gitu dan diperbolehkan nanti anaknya juga boleh ikut join gitu. Oh, ini yang jarang-jarang ya, biasanya para orang Nah, tua aja gitu ya, betul, iya, jadi aku iya, mau bawainnya lebih ke nanti sesi aku tuh lebih ke kita fun aja gitu ya. fun aja ya. Nggak yang serius-serius banget. Betul, betul. Aku aja ketawa terus dari tadi. Oke, sip. Mungkin itu. Nanti kita lanjut lagi. Siap, Mas Mamet. Terima kasih nih. Mas Iqbal ya. Makasih Makasih. banyak, Sehat-sehat Mas. ya, Mas Mamet. Ya, sama-sama, Mas. Sehat-sehat Iya, semua. terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.